warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Semoga pada hari ini teman-teman operator, teman-teman honor dalam keadaan sehat walafiat dan diberi limpahan rezeki yang berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita mau berbagi kepada teman-teman dalam rangka melakukan perpaltik ya, teknologi informasi dan komunikasi yang disarankan dari Kementerian Pendidikan Indonesia melalui laman website Dapodik Indonesia ya. Ini melalui dapokemendikbud.go.id. Ya, di sini dilakukan pelaksanaan perpaltik untuk kesiapan pelaksanaan asesmen nasional atau AKM ya. Asesmen nasional ini. Jadi teman-teman, dalam kegiatan ujian kelas 8 sekarang atau yang kelas 2 SMP saat ini, nanti ketika melakukan ujian nasionalnya akan berupa asesmen nasional. Jadi namanya itu berubah teman-teman. Yang dulunya ujian nasional ya atau UN, kemudian tidak lama setelah itu kita berpindah ke UNBK ya, ujian nasional berbasis komputer. Kemudian itu pun belum lama umurnya kemudian pindah lagi ke asesmen sekarang ini, nah teman-teman. Nah di sini disampaikan bahwa kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ya, dan di seluruh Indonesia ya, dalam rangka pelaksanaan AKM asesmen nasional ini pada tahun 2021 ini nanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi dan validasi teknologi dan informasi komputer atau TIK ya, Satuan Pendidikan sebagai instrumen pemetaan data kesiapan satuan pendidikan sehubungan dengan hal tersebut. Berikut kami sampaikan bahwa pelaksanaan asesmen nasional akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2021, berarti di akhir tahun ini ya teman-teman. Kemudian untuk kelancaran pelaksanaan asesmen nasional perlu adanya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kanwil, kemenang, dan masyarakat dalam hal pressure sharing infrastruktur asesmen nasional. Kemudian yang kedua, pemetaan berbasis data spasial terkait kesiapan TIK untuk asesmen nasional diperlukan resource sharing TIK antar satuan pendidikan, resource sharing TIK dengan fasilitas lainnya yang dimiliki oleh Pemda, resource sharing TIK dengan orang tua atau mekanisme pendanaan lainnya. Yang ketiga, satuan pendidikan harus melengkapi data dukung TIK berupa jumlah komputer atau laptop, akses internet, dan sumber listrik di lingkungan satuan pendidikan melalui laman perpaltik pada tautan Perpal SP ya, di sini disebutkan webnya teman-teman. Dan kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Yang keempat, adapun tugas yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan pelaksanaan perpaltik adalah sebagai berikut: melakukan verifikasi dan validasi terkait data dukung TIK satuan pendidikan, menemukan moda pelaksanaan asesmen nasional atau online atau semi online sesuai kondisi TIK sekolah. C. Menentukan status pelaksanaan asesmen nasional mandiri dan ditumpangi atau menumpang. Di sini jelas ya, sesuai dengan kondisi geografis dan kesiapan TIK. Yang kelima, pengisian data oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidik dilakukan melalui laman Perpaltik dengan menggunakan akun SDM Data. Kemudian paling lambat tanggal 30 April. Sekarang ini per tanggal 25 bulan 3 ya. Berarti masih ada waktu. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, di sini ada tautannya teman-teman. Kita lihat tautannya. Isinya itu adalah laman untuk melaksanakan perpalnya ya teman-teman. Oke, ini dia tautannya teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke perpalnya ini ya. Kita buka untuk melakukan perpaltik. Oke, ini informasinya teman-teman. Dalam proses verifikasi dan validasi kesiapan TIK oleh Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Oke. Nah, ini adalah lamannya ya teman-teman, tampilan depannya. Kemudian di sini ada gambar laptop atau komputer, jaringan laptop, jaringannya WiFi-nya ya, listrik dan fasilitas yang lain. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada beranda, dashboard, spasial, rangkuman, cari sekolah, keterangan dan panduan. Ini adalah tampilan luarnya ya teman-teman. Jadi kalau untuk verifikasi dan validasinya ini kita mesti masuk ke dalam websitenya itu teman-teman. Di sini di sebelah kanan atas ada akun ya. Kemudian di sini kita klik gabung atau login kalau bahasa Inggrisnya ya. Oke, di sini kita masuknya dengan menggunakan akun yang terhubung ke Dapodik ya. Nah, di sini
Menunya tidak seperti tadi lagi ya teman-teman. Di sini menu sekolah, beranda, kesiapan tik, keterangan, panduan. Di sini kita lihat kesiapan tiknya ini ada profil dan perpal. Inilah yang akan kita lakukan sekarang. Yang pertama kita lihat profilnya dulu teman-teman. Ini adalah profil sekolah kita. Di sini profil sekolah kami ditampilkan di sini. Mulai dari nama sekolahnya, akreditasinya, kepala sekolah, operator, kemudian di sini semua kesiapan tiknya itu karena belum diisi ya. Di sini masih 0. Jumlah komputer sesuai spesifikasi milik 4 buah ini masih belum diisi, ini masih punya yang lalu ini teman, dan masih banyak yang kosong karena ini belum diisi. Nah di sini juga belum diisi ya. Di sini UNBK tahun sebelumnya iya, kami memang UNBK, memiliki jaringan internet dan listrik, tentu ya semua sekolah pasti memiliki itu. Nah sampai ke petanya di sini, bahwa di peta ini juga ditampilkan posisi sekolah kita teman-teman. Termasuk di sini juga disampaikan 15 sekolah terdekat radius 5 km sekeliling dekat dengan sekolah kami ya. Nah kemudian kita masuk ke perpal ini tadi teman-teman. Baik, di sini adalah verifikasi dan validasi kesiapan TIK satuan pendidik. Di sini kita lihat keterangannya di sini teman-teman. Ini adalah keterangan yang akan disiapkan oleh sekolah. Kita buka dulu di perpalnya tadi. Itu nanti menjadi acuan kita dalam melakukan perpalnya teman-teman. Baik, kita isi dulu kesiapan TIK sekolah. Di sini verifikasi dan validasi kesiapan TIK satuan pendidikan. Kesiapan TIK sekolah NBK tahun sebelumnya mandiri. Ya, kita mandiri. Kepemilikan lab komputer, kita ada memiliki lab komputer 1 ya. Kemudian jumlah komputer utama atau server untuk pelaksanaan ujian online dan semi online kita ada 1. Jumlah komputer atau laptop sesuai spesifikasi milik sekolah. Nah, di sini kalau minta spesifikasinya itu, di sini ada keterangan 1, spesifikasi kesiapan TIK sekolah untuk AKM. Kesiapan TIK sekolah dibagi dalam 4 definisi dalam menentukan kesiapan dan penyelenggaraan asesmen kompetisi minimum atau AKM tadi ya. Yang pertama siap di sini tipe A jika sekolah sudah melaksanakan UNBK mandiri tahun sebelumnya. B jika sekolah memiliki komputer minimal 15 dan memiliki aliran listrik yang memiliki akses internet. C jika sekolah memiliki komputer kurang dari 15, memiliki aliran listrik, memiliki akses internet, mendapatkan bantuan pusat tahun 2020 dan bantuan DAK 2021 atau 2, 3, dan 4. Nomor 4 ini potensial 1 jika sekolah tersebut memiliki komputer kurang dari 15 dan memiliki aliran listrik dan memiliki akses internet. Kemudian potensial 2 jika sekolah tersebut memiliki komputer kurang dari 15 dan memiliki aliran listrik. 4 tidak siap. Nah, ini kalau tidak siap ini jika sekolah tersebut tidak memiliki fasilitas atau prasarana yang mendukung keterlaksanaannya KM seperti komputer, jaringan internet, dan jaringan listrik. Ya, kalau memang tidak memiliki jaringan komputer, tidak ada komputernya, dan tidak ada listriknya, disarankan untuk menumpang di sekolah lain ya. Nah, di sini ada di keterangan 2. Keterangan 2 ini spesifikasi komputer yang dipakai. Nah, di sini ada semi online dan online, teman-teman. Sesuaikan dengan kebutuhan komputer kita di sekolah. Kalau memang komputer kita bisanya untuk hanya semi online, ya di sini nanti ikutkan semi online saja teman-teman. Di sini nanti ada pilihannya semi online ya. Kalau memang bisanya online dengan spesifikasi komputer seperti ini atau laptop seperti ini, lanjutkan dengan kegiatan online. Di sini semi online itu komputer atau Proctor atau yang disebut juga dengan server ya, berbentuk desktop PC all-in-one, bukan laptop. Ini untuk kalau server lebih baik memang PC. Prosesornya setidaknya Core 4, RAM-nya ada 8, ruang penyimpannya atau harddisknya ada 250 GB giga ya. Sistem operasinya Windows 10. Perbandingan satu server komputer utama hanya diakses oleh 15 komputer klien. Jadi kalau memang ada komputer server kita satu, jadi bisa diakses oleh 15 komputer sebagai klien dalam melaksanakan kegiatannya. Kalau di online berbentuk desktop, PC, all-in-one PC atau komputer atau laptop gitu yang terhubung ke internet. Kalau semuanya bisa terhubung ke internet, silahkan melakukan secara online. Ini komputer utamanya ya atau komputer servernya. Nah di sini komputer kliennya berbentuk desktop, PC, laptop boleh. Kemudian prosesornya minimal dual core, RAM-nya ada 2 GB, monitornya 11 inci, resolusinya, ruang penyimpanannya 10 GB minimal, operasinya bisa Windows, bisa Linux, bisa Mac, bisa Chrome, bisa Raspberry. Kalau dia online, nah kalau dia online hampir sama ya dengan yang
komputer klien. Kalau memang bisa terhubung ke internet semuanya, akan lakukan online. Kalau aplikasinya ini, kalau dia semi online, tentu seperti tahun kemarin ya, kita pakai PHD, pakai browser Proctor, pakai Exambro client, dan itu yang harus dimiliki ketika melakukan semi online. Nah, kalau memang dia online ya harus kita lakukan itu Proctor dan Exambro client. Ini juga sudah pernah dilakukan sosialisasi ya atau cobaan kemarin itu dengan online ini. Kemudian topologinya bandwidth internet kalau dia semi online itu 1 Mbps untuk sinkronisasi. IP statiknya dengan segmen 192 ini bisa diatur teman-teman. Tentu menggunakan LAN ya, kabel LAN bukan WiFi kalau dia dengan semi online. Nah, kalau dia online tentu bandwidth internetnya itu 12 Mbps per 15 komputer klien, stabil selama asesmen berlangsung dan dedicated. Waduh, ini yang agak sulit memang teman-teman, karena walaupun bandwidthnya itu besar atau mungkin di atas 12 ini ya, cuman kestabilan jaringannya itu masih kita ragukan. IP-nya dinamis, bisa dengan menggunakan LAN atau bisa menggunakan WiFi. Nah, di sini keterangan ketiga, pengisian perbaikan TIC adalah perangkat keras jaringan untuk menghubungkan beberapa perangkat internet bersama-sama dengan dan menjadikannya bertindak sebagai segmen jaringan tunggal. Kalau dia memang menggunakan hub ya seperti itu ya. Switch adalah suatu jenis komponen jaringan komputer yang menggunakan atau menghubungkan beberapa hub dalam membentuk jaringan komputer yang lebih besar atau menghubungkan komputer-komputer yang memiliki kebutuhan akan bandwidth yang cukup besar. Ini artinya mungkin dilakukan dalam skala besar ya. Kalau komputernya sekitar 50 atau 100, kemudian hubnya itu ya memang harus lebih dari 3 atau lebih dari 5 ya, dengan menggunakan switch untuk menghubungkan beberapa hub ke klien yang ada. Moda pelaksanaan adalah bentuk atau jenis pelaksanaan. Daya listrik adalah laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. Komputer utama adalah komputer yang berfungsi sebagai server. Kemudian mari kita isi kesiapannya teman-teman. Pemilikan lab kita ada 1 ya, jumlah komputer server ada 1, jumlah komputer laptop sesuai dengan spesifikasi milik sekolah kita ada 25, jumlah komputer laptop sesuai spesifikasi bukan milik sekolah tidak ada, jumlah komputer tidak sesuai spesifikasi tidak ada, sumber listrik PLN, daya listrik 900 watt ya. Jaringan internet, nah di sini ada pilihan teman-teman, ada, kita belum mempunyai SPD karena jaringan kita itu masih menggunakan kita tidak ada lainnya ya, karena kita masih menggunakan sistem radio, karena tempat jangkauan sekolah kami dari kota itu lumayan jauh, jadi kita tidak ada serat optik, tidak ada kabel telkom, jadi hanya menggunakan radio jaringan tembak ya, jadi kita gunakan lainnya. Akses internet lainnya kita menggunakan flash. Kemudian bandwidth yang kita gunakan sekarang itu adalah 3 Mbps, bandwidth upload ada 2 Mbps, jumlah hub dan switch, jumlah hub kita ada 2, jumlah akses point titik aksesnya itu ada 25. Moda pelaksanaan kita semi online ya, online mungkin nanti bisa kita harus naikkan bandwidthnya. Apakah satuan pendidikan Anda bersedia ditumpangi saat penyelenggaraan UN? Ya, kita bersedia, karena memang sekolah-sekolah yang terdekat kalau memang belum siap atau belum cukup komputernya, kita bisa menumpangkan mereka di sini untuk melakukan ujian komputer ya. Klik di sini untuk konfirmasi wajib diisi. Oke. Dengan ini saya kepala sekolah atas nama Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Darwasana menyatakan bahwa semua yang kami isikan pada form ini adalah data yang sesungguhnya dan sesuai dengan di sekolah kami. Jika di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai, maka kami bersedia bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas ketidaksesuaian data yang kami kirim. Baik, kalau sudah dilakukan seperti ini kita simpan ya. Update data berhasil dan update tabel riwayat pengisian berhasil, perubahan sudah berhasil disimpan, mohon periksa kembali data perubahan. Nah, ini kalau nanti ada perubahan kita akan lakukan lagi perubahan kalau memang ada yang perlu dirubah ya teman-teman. Itulah cara untuk melakukan perpaltik ya untuk kesiapan ujian asesmen nasional yang akan dilakukan di tahun 2021 ini, di akhir tahun nanti di bulan September dan Oktober. Jadi begitu ya teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon bantu channel kami ini dengan melakukan like, subscribe, dan komen. Kita bisa diskusi di kolom komentar ya, apa yang perlu kita bahas, lakukan aja komentar di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.